Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita yaitu simulasi komunikasi digital, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai operasi perhitungan data dan perangkat lunak pengolah angka. Nah, ini adalah untuk pertemuan kita yang keempat, dan ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya yaitu pengolah kata, sedangkan yang akan kita bahas di sini yaitu pengolah angka. Nah, definisi dari perangkat lunak pengolah angka yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan komputer itu tidak selalu menggunakan huruf atau teks, tetapi juga menggunakan angka maupun numerik. Nah, perangkat lunak pengolah angka itu adalah buku kerja elektronik yang terdiri dari beberapa kerja atau sheet yang berorientasi pada pengolah data. Selain dapat mengolah angka, aplikasi ini juga mampu bekerja sebagai database atau pengolah data. Terdapat beberapa aplikasi untuk pengolah angka yang dapat kita gunakan, antara lain Microsoft Excel, Lotus Supercalc, dan Xpro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu dari perangkat lunak pengolah angka yang berbasis Windows, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang berorientasi pada angka. Nah, ini mampu mengolah angka untuk fungsi matematika, statistika, maupun keuangan. Bahkan untuk menghitung gaji karyawan, baik dengan raca maupun laporan keuangan, ini dapat dilakukan dengan Microsoft Excel. Nah, proses atau kegiatan yang dilakukan oleh Microsoft Excel itu antara lain: 1. Perhitungan dengan rumus sederhana. Yang kedua, perhitungan dengan rumus yang kompleks. Ketiga, perhitungan statistika. Kemudian perhitungan keuangan. Kemudian pengolah angka menjadi grafik dan pengolah database. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Excel yaitu seperti pada gambar. Silahkan Anda perhatikan untuk gambarnya. Di sini contoh untuk lembar kerja Excel 2000, artinya di sini tampilan daripada bentuk Microsoft Excel. Di sini ada menu bar, kemudian ada toolbar standar, ada toolbar formatting, kemudian ada scroll bar, kolom heading, kemudian formula bar, cell pointer maupun row heading. Menu bar ini yang akan kita bahas, ini berisi sederetan menu yang dapat digunakan, di mana setiap menu mempunyai sub menu masing-masing sesuai dengan fungsi daripada induknya. Nah, ini contoh daripada menu bar. Nah, menu ini dapat dipilih dengan mouse atau menggunakan tombol kombinasi Alt huruf menu yang bergaris bawah secara bersamaan. Misalnya kita memilih menu edit, maka tekanlah tombol Alt, kemudian tekan huruf E. Kemudian toolbar standar, ini adalah sederetan ikon-ikon yang akan sering digunakan toolbar agar kita dapat memilih menjalankan perintah dengan cepat dan mudah. Ini contohnya. Sedangkan masing-masing toolbar ini mempunyai nama dan fungsi masing-masing. Nah, untuk mengetahui namanya cukup dengan mengarahkan pointer mouse ke ikon yang dituju. Tunggu sesaat, maka akan muncul nama dari ikon tersebut. Yang berikutnya itu adalah toolbar formatting. Adalah toolbar yang sering digunakan yang berfungsi dalam hal memformat lembar kerja. Apakah itu rata kanan, kemudian kiri, atau tengah. Kita juga bisa cetak tabel, baik itu miring ataupun bergaris bawah.
Nah, semua ini bagian daripada proses pemformatan lembar kerja. Ini contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah row heading atau kepala garis. Ini adalah penunjuk lokasi baris pada lembar kerja yang aktif. Nah, row heading ini juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari penunjuk sel, di mana jumlah baris yang disediakan oleh Microsoft Excel itu adalah 65.536 baris. Kemudian yang berikutnya adalah kolom heading atau kepala kolom. Adalah petunjuk lokasi kolom pada lembar kerja yang aktif. Ini sama dengan row heading. Nah, kolom ini disimbolkan abjad A sampai dengan Z dan gabungannya. Jadi setelah Z itu bisa AA, AB, dan seterusnya. Nah, di mana untuk jumlahnya itu ada 256 kolom. Nah, sesungguhnya suatu lembar kerja itu sangat besar. Jadi ada 65.536 baris dengan 256 kolom. Ini contoh daripada kolom heading. Jadi A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah sel pointer. Ini sebagai penunjuk sel yang aktif, di mana sel adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Kemudian yang berikutnya adalah formula bar. Adalah tempat kita untuk mengetikkan rumus-rumus yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di dalam Excel, pengetikan rumus ini harus diawali dengan tanda sama dengan. Yang berikutnya adalah scroll bar. Ini berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara vertikal dan horizontal. Nah, untuk mengakhiri Microsoft Excel, jika telah selesai bekerja dengan Microsoft Excel, ini kita dapat menutup atau mengakhiri dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih dan klik file exit atau klik tombol close atau tanda silang yang terletak pada pojok kanan atas jendela Microsoft Excel. Atau klik ganda ikon kontrol menu yang berada pada pojok kiri atas jendela Microsoft Excel. Atau cukup dengan tekan tombol secara bersamaan, yaitu tombol Alt F4. Nah, tunggu beberapa saat sampai jendela daripada Microsoft Excel ini tertutup. Kemudian yang berikutnya yaitu bekerja dengan Microsoft Excel. Nah, di dalam Microsoft Excel kita akan sering berhubungan dengan kata sel dan ring. Oleh karena itu, kita jelaskan bahwa sel adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Sedangkan ring itu adalah gabungan dari beberapa sel. Misalnya kumpulan sel A1 sampai dengan C10. Ini disebut ring A1.2C10. Atau kita juga menyebutnya dengan ring C10 sampai dengan A1. Nah, ini contohnya. Kemudian yang berikutnya mengenal tipe data pada Microsoft Excel. Nah, sebelum melangkah lebih jauh pada Microsoft Excel, ini ada baiknya terlebih dahulu kita mengenal tipe-tipe data yang terdapat pada Excel itu sendiri. Yang pertama adalah tipe data alphanumerik atau teks. Nah, ini adalah tipe data berupa teks seperti A sampai dengan Z atau mungkin simbol. Kemudian angka yang tidak akan diproses secara matematika. Di mana data dengan tipe ini dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri dan selalu didahului dengan label prefix berupa tanda kutip yang diberikannya secara otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah tipe data numerik atau angka. Ini adalah terdiri dari angka 0 sampai 9, waktu dan tanggal yang dapat diproses secara matematika. Penulisan data dengan tipe ini tidak boleh didahului dengan label prefix. Data numerik ini akan ditampilkan rata kanan oleh Microsoft Excel. Kemudian tipe yang ketiga itu adalah tipe data formula.
Ini adalah data yang terdiri dari rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, serta fungsi matematika lainnya. Nah, tipe data ini merupakan tipe data yang terpenting dalam Microsoft Excel karena akan selalu digunakan dalam pengolahan data. Nah, ini yang berikutnya yaitu menggerakkan petunjuk sel atau cell pointer. Ini berfungsi untuk menunjuk sel aktif. Yang maksud dengan sel aktif itu adalah sel yang akan dilakukan suatu operasi tertentu. Nah, untuk menggerakkan itu kita menggunakan dengan mouse dengan mengeklik sel yang diinginkan. Berikut adalah tombol yang digunakan untuk menggerakkan pointer dengan keyboard. Karena selain dengan menggunakan mouse, kita juga bisa menggunakan keyboard. Nah, ini tombol-tombolnya, demikian juga dengan fungsinya. Nah, berikutnya yang ketujuh yaitu memilih area kerja. Nah, ini yang pertama memilih sel. Dalam memilih sel ini cukup dengan mengeklik pada sel yang dituju. Sedangkan memilih ring itu memilih suatu ring yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan mouse dan menggunakan keyboard. Kemudian memilih baris dan kolom. Nah, ini suatu kolom dan baris ini dapat disorot dipilih secara keseluruhan dengan mengeklik di huruf kolom atau nomor baris yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya yaitu memasukkan data. Dalam memasukkan data, ada beberapa jenis data yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ini ada data berupa teks, nilai atau angka, tanggal dan jam, yang masing-masing mempunyai format tersendiri. Nah, secara umum, cara memasukkan data ke dalam suatu sel ini dapat dilakukan. Yang pertama, pilih dan klik sel tempat data yang akan dimasukkan. Kemudian ketikkan data yang dimasukkan dan tekan enter untuk mengetahuinya. Sedangkan untuk menghapus data ini dapat kita lakukan dengan cara satu, pilih sel atau ring yang datanya akan dihapus. Kemudian pilih dan klik menu edit, clear, dan seterusnya. Nah, dengan langkah di atas, format dan komentar sel tidak akan dihapusnya. Yang dimaksud dengan format sel atau ring adalah bagi selain dari isi sel itu sendiri. Ini misalnya garis tabel, pseudo, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya mengatur lembar kolom. Untuk lembar kolom pada Microsoft Excel ini dapat kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa metode yang disiapkan oleh Microsoft Excel itu sendiri. Yang pertama, mengubah lebar kolom menjadi lebar tertentu. Nah, ini bentuk perintahnya. Ini ada dua pilihan dengan cara meletakkan petunjuk sel pada kolom yang diubah, atau kemudian pilih dan klik menu format atau kolom width-nya. Tinggal kita isi nilainya berapa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, mengubah lebar kolom menggunakan mouse. Ini sama. Arahkan mouse pada bagian batas kanan dari kolom yang akan diubah. Kemudian klik dan geser petunjuk mouse tersebut ke kiri atau ke kanan sesuai dengan lebar kolom yang diinginkan. Kemudian mengubah lebar kolom agar sesuai dengan panjang data. Ini dengan cara arahkan petunjuk mouse pada huruf sebelah kanan dari kolom yang akan diubah. Kemudian klik dua kali pada kondisi petunjuk mouse seperti itu. Nah, yang berikutnya mengatur garis, tinggi baris. Nah, ini caranya. Letakkan petunjuk sel pada garis yang diubah tingginya. Pilih dan klik menu format, draw hex sehingga muncul kotak dialog seperti gambar tersebut. Kemudian pada kotak draw hex silahkan diisi nilainya sesuai yang kita inginkan. Kemudian baru kita klik OK.
Kemudian yang berikutnya yaitu membuka lembar baru. Membuka lembar kerja baru ini dapat dilakukan yaitu dengan cara pilih klik menu file, new atau tekan Ctrl N. Kemudian pada kotak dialog tersebut, klik tab general dan pilih icon workbox. Kemudian klik OK. Nah, untuk membuka lembar kerja yang telah Anda simpan, ini yaitu kita bisa menggunakan yaitu pilih dan klik menu file, open, kemudian pada tombol daftar pilih login, kemudian pada kotak isian file nama ketik nama file yang akan dibuka, kemudian klik open untuk membuka lembar kerja tersebut. Sedangkan menyimpannya sama dengan pada saat kita mengoperasikan Microsoft Word atau pengolah kata. Ini sama, kalau baru berarti kita pakai Shift As, tapi kalau sudah ada dan kita tinggal menyimpan cukup kita klik Save. Nah, yang berikutnya yaitu menulis rumus. Nah, ini untuk menulis rumus ini ada beberapa cara, yaitu dengan mengetikkan angka langsung. Contoh, letakkan petunjuk sel pada sel tempat rumus yang akan ditampilkan, contohnya pada C6. Nah, ini C6. Pada formula bar, ketik sama dengan 5 juta ditambah 3.500.000, lalu ketik enter. Maka nanti secara otomatis hasilnya akan muncul. Demikian juga kita menulis rumus dengan menggunakan alamat sel. Contohnya ini pada sel C6. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan C4 ditambah dengan C5. Jadi nanti hasilnya juga sama. Nah, untuk menggunakan fungsi yang ada pada Microsoft Excel, nah, fungsi ini sebenarnya adalah rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel yang akan membantu dalam proses perhitungan. Nah, ini kita tinggal memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ini silahkan perhatikan contoh penggunaan daripada fungsi. Ini menulis fungsi secara langsung, atau bisa juga kalau sudah kita tulis dan rumus itu sudah betul, tinggal kita copy paste. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa fungsi yang sering digunakan pada saat kita menggunakan Microsoft Excel. Apa saja di situ? Yang pertama adalah fungsi average. Ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau ring. Bentuk umum penulisannya adalah sama dengan average bla 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 bla. Contoh di sini average E8 sampai dengan G8. Artinya di sini yang akan kita rata-rata itu letaknya pada kolom E baris 8 sampai dengan kolom G baris 8. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi logika atau if. Ini digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi tertentu. Nah, ini misal jika nilai sel A1 sama dengan 1, maka hasilnya 2. Jika tidak, maka akan hasilnya 0. Nah, biasanya fungsi ini dibantu oleh operator atau relasi seperti berikut. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi ada sama dengan, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. Ini biasanya digunakan pada penggunaan fungsi logika if atau rumus if, atau bahasanya itu adalah jika. Nah, ini contoh daripada penggunaan if.
Kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu fungsi max. Ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Jadi kalau data itu sedikit mungkin kita masih bisa melihat mana nilai tertinggi. Tetapi kalau itu jumlahnya data sampai dengan ribuan, maka kita tidak bisa memilih satu-satu, tetapi kita bisa menggunakan yaitu fungsi max. Kemudian yang selanjutnya fungsi min. Ini digunakan untuk mencari nilai terendah. Nah ini sama, itu penggunanya sama dengan min ring berapa sampai dengan ring berapa. Kemudian yang kelima fungsi count. Ini digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu ring yang kita pilih. Nah ini contohnya. Count berapa sampai dengan berapa. Kalau jumlahnya sedikit mungkin masih bisa kita lihat dengan mata. Tetapi kalau ini jumlahnya ribuan data tersebut, maka mau nggak mau kita harus menggunakan rumus daripada Microsoft Excel. Kemudian yang keenam yaitu fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu ring. Artinya di sini dalam penulisannya kita cukup dengan menggunakan sama dengan sum ring berapa sampai dengan berapa. Jadi kalau datanya itu banyak sekali nggak mungkin kita manual, tetapi kalau kita menginginkan dengan jumlah cukup dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian yang ketujuh fungsi def. Nah ini berfungsi untuk menentukan standar deviasi dari suatu data atau ring. Ini biasanya kalau digunakan dalam ilmu matematika. Demikian juga dengan fungsi var. Ini menentukan nilai variansi dari suatu data. Kemudian left ini digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Nah, cukup penulisannya sama dengan left bla 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 bla. Demikian juga mid digunakan mengambil sebagian karakter pada bagian tengahnya saja. Sedangkan drag ini adalah untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP ini digunakan untuk membaca suatu tabel secara horizontal atau secara vertikal. Kalau horizontal berarti VLOOKUP, kalau vertikal berarti kita menggunakan kalau horizontal itu adalah HLOOKUP, sedangkan vertikal itu adalah VLOOKUP. Nah ini biasanya penulisannya VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama, jadi ring berapa sampai berapa dan tabelnya seperti apa. Ini ada. Nah ini contoh daripada fungsi HLOOKUP maupun VLOOKUP. Nah, ini contoh daripada penggunaan HLOOKUP yaitu pada gambar di atas. Nah, untuk mengatur tampilan ini ada 4 hal yang perlu diatur tampilannya. Yang pertama, mengatur tampilan data angka. Ada 2 cara untuk mengatur format tampilan data angka, yaitu secara langsung, yaitu manual. Ini maksudnya adalah kita langsung mengetik format tampilan angka sewaktu kita mengetikkan angka itu sendiri. Ini contohnya, kita ingin menggunakan pemisah ribuan dengan koma, maka kita tinggal mengetik 500,00. Berikutnya menggunakan perintah format cell. Nah, ini caranya
sorot terlebih dahulu sel atau ring yang akan diatur tampilannya. Pilih klik menu format, kemudian pilih tab number. Nah, ini gambarnya. Ini intinya kita format selnya yang kita inginkan dalam bentuk apa saja. Jadi di dalam Microsoft Excel ini semuanya sudah disiapkan. Ada juga dengan data dan tanggal. Nah, ini caranya. Letakkan petunjuk sel, ketik tanggal, sorot sel, pilih dan klik menu format sel. Pada kotak dialog tersebut, maka klik tab number. Sedangkan untuk pengaturan tampilan waktu, untuk jam ini hampir sama. Yang pada intinya, semua baik itu general, number, accounting, date, time, percent, fraction, scientific, text, spesial, kostum, dan sebagainya, ini semuanya sudah disiapkan oleh Microsoft Excel. Kita tinggal menggunakan daripada Microsoft Excel. Berikutnya yaitu mengatur tampilan data huruf atau teks. Nah, di sini langkahnya, sorot terlebih dahulu sel atau ring yang akan diubah tampilannya, pilih dan klik menu format sel atau tekan tombol Ctrl plus I. Nah, ini kotak dialognya seperti ini. Kita bisa fontnya kita ubah Arial, Times New Roman, demikian juga dengan font stylenya, bisa reguler, italic, bold, dan seterusnya. Kemudian ukurannya juga sama, jadi bisa kita ubah. Mungkin ada 11, 12, dan seterusnya. Demikian juga dengan colornya. Jadi colornya ini otomatis. Kalau otomatis itu berarti warnanya adalah hitam. Nah, ini. Atau bahkan kita menggunakan alignment. Nah, ini di sini adalah untuk mengatur posisi daripada teks, apakah posisinya horizontal maupun posisi vertikal. Ini semuanya bisa kita atur pada Microsoft Excel. Nah, ini contoh vertikal yang digunakan. Kemudian apabila kita ubah-ubah, jadi nah ini orientasinya ini bisa kita ubah-ubah untuk derajatnya, istilahnya semacam itu. Makanya bentuknya dia akan selalu mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Nah, untuk menyalin data atau edit data ini supaya kita aman, terlebih dahulu kita menyalin data aslinya terlebih dahulu sebelum kita edit. Nah, ini ada cara untuk mengedit atau menyalin daripada data yang ada pada suatu ring atau sel. Nah, ini. Mungkin ini dulu, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi